Saeb pernah punya anak buah perempuan. Pernah. Ada Putri, ada Poni, ada Jessie, ada Ajeng. Kalau Putri sekarang bersolo karir. Kalau Poni, Jessie sama Ajeng saya nggak tahu. Tapi kemungkinan mereka jadi satu tim. Aku tahu kamu lagi punya masalah, terus kamu butuh uang. Kamu nggak punya uang, terus gak ada yang bisa kasih pinjaman. Itu alasan kamu kenapa harus tetap operasi. Hati-hati. Ya, Ma. Jangan nakal di sekolah. Kalau bukan di sekolah, Mamanya boleh nakal. Ya nggak boleh juga. Berarti Mama ngomongnya salah. Harusnya bilang jangan nakal aja. Gak bilang di sekolah. Ya udah, jangan nakal. Ya, Ma. Sesuai jadwal yang sudah disusun, saya selaku asisten dosen bidang pendidikan menyampaikan bahwa mata kuliah hari ini yang merupakan kuliah perdana adalah mata kuliah DDIM atau Dasar-Dasar Ilmu Mencopet. Akan disampaikan oleh Bapak dosen kita, Bos Saeb. Kepada Bos Saeb, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswaku sekalian. Selamat pagi. Kuliah hari ini akan dimulai dengan pertanyaan, apakah pengertian copet? Copet terdiri dari dua suku kata yang tiada lain dan tiada bukan adalah co dan pet. Co adalah kependekan dari comot dan pet adalah singkatan dari dompet. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak, copet berarti comot dompet. Kalau yang dicomotnya itu pisang goreng atau yang lain, maka secara otomatis tidak bisa dikatakan sebagai copet. Paham? Paham. Selain copet, ada profesi yang serupa tapi tak sama, yaitu pencuri. Ada juga yang disebut penodong. Dia tukang todong, saya temannya. Penodong alias tukang todong, ada yang menggunakan senjata, baik itu senjata api maupun senjata tajam. Ada juga yang tidak. Nah, penodong alias tukang todong yang tidak menggunakan senjata, karena tidak ada yang ditodongkannya, biasanya tidak bisa disebut sebagai tukang todong, melainkan tukang palak. Dompet. Nggak bawa, Kenapa nggak bawa dompet? ketinggalan. Kita cari yang lain. Ayo. Masih banyak yang lain, misalnya perampok, penjambret, dan yang tak kalah hinanya adalah koruptor. Salahkah kita mencopet? Tidak. Yang salah adalah korban. Mereka lengah, tidak waspada. Harusnya mereka sadar bahwa tindakan kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun ketika ada kesempatan. Selamat melaksanakan praktek kerja lapangan. Saya nggak tahu sekarang dia kerja apa. Mau cari lowongan kerja, Kok bajunya gitu? mau cari info dulu. Dulu dia kerja kantoran, staf administrasi. Gajinya nggak besar, tapi sebetulnya masih wajar. Dia kegoda buat usaha. Dia merasa kalau orang lain bisa, dia juga bakalan bisa. Dia keluar kerja, semua tabungan dipakai buat modal, tapi terus usahanya gagal. Bukannya untung, malah buntung. Waktu saya pertama ketemu Saeb, dia itu seperti orang stres. Belakangan saya tahu, dia lagi bangkrut. Habis itu nggak jelas kerjaannya apa. Dia bilang wira swasta. Tapi nggak tahu wira swasta apa. Setiap kali dia ngasih uang, dia bilang, kamu nggak perlu tahu kerjaan saya apa. Yang
Yang penting punya uang buat makan. Gak taunya dia jadi copet. Terus dia ketangkep. Saya kecewa, saya malu. Bos Saeb pernah punya anak buah perempuan. Pernah. Ada Putri, ada Poni, ada Jessie, ada Ajeng. Kalau Putri sekarang bersolo karir. Kalau Poni, Jessie sama Ajeng saya nggak tahu. Tapi kemungkinan mereka jadi satu tim. Aku tahu kamu lagi punya masalah, terus kamu butuh uang. Kamu nggak punya uang, terus gak ada yang bisa kasih pinjaman. Itu alasan kamu kenapa harus tetap operasi. Iya. Terus selama kita lagi operasi, lupain dulu semua masalah kamu. Kamu harus fokus. Iya. Jangan kayak kemarin. Lagi operasi, kamu malah ngelamun. Iya, bawel. Kasih tahu malah bilang bawel. Saya sama Deden nanti duduk ngapit calon korban. Posisi kamu nanti di depan saya sama Deden. Kamu pelajari gimana kalau saya sama Deden beraksi. Dari mana? Dari rumah, Mau kemana? nggak tahu. Belum ada kerjaan? Kalau udah ada kerjaan, saya nggak kesini. Sama. Lihat, korban yang sedang mengantuk adalah sasaran empuk. Tugas Deden adalah mengawasi sekitar. Karena nggak saling kenal, nggak ada yang diajak ngobrol, biasanya ada penumpang yang sengaja melihat ke jalan, atau sibuk sama HP, chatting, SMS-an, atau main game. Kalau situasi sudah aman, nanti Deden ngasih kode. Terus, sekarang saatnya saya beraksi. Kemarin ada orang aneh deketin saya. Aneh bentuknya atau gimana? Bukan, mereka deketin saya. Terus nanya-nanya, pengangguran, miskin, lemah iman. Itu kelompok copet, Ngapain mau nyopet tanya-nanya? Pengangguran, miskin, lemah iman. bukan mau nyopet, tapi mau ngerekrut anggota baru, nyari copet baru. Itu cara yang dipakai kelompok Saeb. Gampang kan? Iya. Jadi, copet itu ada kelompoknya? Copet itu rata-rata berkelompok. Kamu kan tahu, saya masuk penjara gara-gara nyopet. Saya dulu anggota kelompoknya Saeb. Saya direkrut pakai cara kayak gitu. Kamu pengangguran, miskin, lemah iman. Iya, makanya saya ketarik masuk kelompok Saeb. Sekarang, Udah enggak. Aduh. Kiri-kiri. Operasi kita nggak akan selalu berhasil. Kita bisa gagal karena calon korban selalu waspada. Nggak lengah, nggak ngantuk, atau nggak ngelamun. Atau bisa juga karena situasi nggak mendukung. Misalnya, penumpang lain akan melihat kita kalau kita tetap beraksi. Kamu tadi harus operasi. Kenapa malah ngelamun? Tadi aku lagi kepikiran Daniel. Semenjak kemarin aku mau pinjem uang buat Foni, Daniel jadi susah aku hubungin. Telepon nggak diangkat, SMS nggak bales. Ada hubungannya sama aku. Mungkin dia jadi males sama aku gara-gara itu. Jadi aku yang salah. Maaf, Jess. Ih, aku nggak ngomong gitu.
Ini gara-gara kamu, Jess. Kelompok kita bisa bubar. Sekarang ini jadi tanggung jawab kamu. Gimana caranya kelompok kita harus tetap bersatu. Ingat, Jess, bersatu kita teguh, bercerai kita...